Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat Manusia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Butuh hiburan gak? Butuh hiburan ya? Kita akan hiburan sejenak. Karena ancaman mereka, keseriusan mereka, ketegangan mereka, bagi saya itu hiburan tersendiri. Dagelan mereka itu hiburan tersendiri. Ini ada orang yang ngancem-ngancem nih, pembangkangan nasional akan terjadi katanya bila Suhik Nurharja tidak dibebaskan. Ini siap-siap pengumuman perang. Astagfirullahaladzim. Halo, kakek masih sehat? Sehat gak kek? Kalau nggak sehat, istirahat. Ya, istirahat. Kasihan. Kita coba cek nih, ya apa yang kemudian dia sampaikan. Lalu kita jawab dengan argumentatif nanti ya. Biar jelas duduk perkaranya. Lagi Gus Nur ini wajib dibebaskan. Takbir. Ya, karena yang pertama, nampak sidang ini adalah sidang penuh dengan tekanan politik dari rezim Jokowi. Ya, bukti yang pertama adalah Gus Nur ini seharusnya tidak ditangkap oleh penyidik dan dijanjikan ketika kooperatif hanya dimintai keterangannya saja. Ternyata ditangkap. Maka ini bukti bahwa pihak penyidik ini mendapatkan tekanan dari rezim Jokowi. Yang kedua, adalah MUI yang seharusnya mengeluarkan fatwa bahwa mubahalah itu adalah ajaran Islam, sampai hari ini tidak berani. Ini menunjukkan banyak tekanan-tekanan politik di dalam sidang Gus Nur ini. Maka ketika MUI ini tidak berani melakukan fatwa, dan tentu tidak berani karena jumhur ulama sepakat bahwa mubahalah adalah ajaran Islam. Yang terakhir, hakim yang memimpin sidang ini nampak sekali condong untuk menyalahkan Gus Nur. Condong melemahkan di dalam sidang-sidang Gus Nur, dan pembelaannya sangat kuat kepada saksi-saksi ahli atau saksi fakta yang dihadirkan oleh JPU. Nah, ini adalah bukti bahwa sidang ini adalah sidang politik. Maka kami ingatkan kepada Bapak Hakim, di tengah sekarang ini adalah institusi kepolisian sudah hancur, banyak di sana mafia-mafia, oknum-oknum yang merusak institusi kepolisian. Demikian juga dari institusi kehakiman, banyak sekali tahun 2019 sekitar 20 hakim tertangkap karena diduga mereka itu terlibat di dalam jual beli kasus dan tindak pidana yang lain. Demikian juga kalau kita lihat pajak kita sekarang ini hancur lebur sekarang ini banyak di sana kolusi, korupsi, dan lain sebagainya. Maka jangan ditambah lagi sidang ini menjadi sidang yang kemudian tidak ada keadilan, bahkan menabrak berbagai macam hukum. Maka ini akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi kehakiman. Bahkan akan terjadi pembangkangan nasional ketika Gus Nur tidak dibebaskan. Maka sekali lagi dari berbagai macam, mulai sidang pertama sampai sidang 12, tidak terbukti sama sekali Gus Nur ini melakukan penistaan agama, tidak terbukti membuat keonaran, tidak terbukti dia melakukan hoax, karena hingga saat ini Presiden Jokowi tidak berani mendatangkan ijazah aslinya. Nah, yang terakhir saya sampaikan Bapak Hakim, Allah SWT melalui Rasulnya berpesan kepada kita bahwa daging para ulama dan pengemban dakwah itu adalah racun. Rasulullah di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menegaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Man adali waliyam faqad adzantuhu bil harbi. Siapa saja yang memusuhi ulama, siapa saja yang memusuhi pengemban dakwah, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Ada yang benar gak dari ucapannya? Oh ada. Pertama, kita akui, kita pun bersuara. Dari berbagai institusi yang kemudian dia sebut, memang sedang terjadi masalah, sedang terjadi ketidakberesan. Institusi Polri, pajak, segala macam, sedang banyak oknum-oknum. Tapi kita kan sebagai oknum, tidak semuanya. Saya yakin polisi masih banyak yang baik, yang waras, yang benar. Pejabat pajak juga masih banyak yang baik, yang benar. Itu benar, itu dia ngomong. Tetapi poinnya bukan untuk merubah sistemnya, tetapi untuk menyingkirkan oknum-oknumnya. Itu yang pertama. Kakek itu benar bahwa sedang terjadi banyak kerusakan,
sedang terjadi banyak oknum di institusi kita, di pemerintahan kita ya. Akhir-akhir ini kita menyaksikan itu. Ya. Kemudian yang kedua, yang mulai ngawurnya, akan terjadi pembangkangan nasional kalau misal Gus Nur tidak dibebaskan. Pembangkangan nasional. Coba, maksudnya apa ini? Masyarakat akan membangkang kepada siapa? Kepada pemerintah? Atau tidak membayar pajak? Atau kepada polisi? Atau kepada siapa? Kepada pemerintah maksudnya. Siapa yang mau membangkang? Secara nasional siapa? Nasional itu siapa? Paling cuma Anda dan kelompok Anda berapa ekor. Tidak mayoritas masyarakat. Jadi jangan Anda klaim-klaim pembangkangan nasional. Anda itu provokasi namanya. Bahaya tuh. Memprovokasi supaya orang membangkang secara nasional. Gara-gara Sugik Nurharja tidak dibebaskan. Dalilnya gara-gara Sugik lagi. Kemudian yang ketiga nih. Dia mengatakan hati-hati. Ulama itu darahnya, dagingnya beracun. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang benar ada hadis itu. Pertanyaan saya, emang Sugik ulama? Emang Sugik ulama? Apa definisi ulama? Ulama itu jama daripada alimun. Yang di otaknya banyak ilmu. Ya, wawasannya luas. Itu ulama. Oh iya benar, Sugik ulama. Tetapi ulama bukan ulama agama. Artinya orang yang di otaknya wawasan ilmu agamanya luas. Tapi ulama soptek. Nah kalau persoptekan dia layak dipanggil ulama. Di otaknya wawasan persoptekan itu kemudian khatam. Sugik itu kan dulu tukang jualan soptek. Saya yakin tuh persoptekan itu Sugik hafal. Jadi layak, oke nggak apa-apa Sugik disebut ulama soptek. Dia di kepalanya wawasan persoptekan itu banyak sekali. Ulama soptek. Tetapi kalau misal Sugik yang dimaksud oleh Anda ulama sebagai orang yang di otaknya wawasan ilmu agamanya luas, itu nonsen. Oh, bukti nyatanya banyak sekali. Dia sangat nggak layak sekali disebut ulama yang di otaknya penuh banyak wawasan ilmu agama. Kalau sekali lagi ulama soptek, oke nggak apa-apa. Tapi ulama agama, wah ini. Dan yang disebut beracun itu ulama yang mana? Jadi ini perlu kemudian penelitian yang mendalam urusan ini. Saudara, ya. Gitu. Lalu Anda menyimpulkan Sugik tubuhnya beracun, darahnya beracun. Karena ulama, bahkan Rasulullah SAW umumkan perang. Astagfirullahaladzim. Untuk membela Sugik yang katanya ulama. Tadi saya luruskan persoalan ulama. Ya nggak apa-apa dia disebut ulama, tapi ulama soptek, persoptekan. Karena dia wawasan persoptekannya luas gitu loh. Tapi saya yakin si kakek itu maksud dan pikirannya ya, maksud pikirannya ulama agama Sugik itu. Dan itu saya kira jelas-jelas keliru. Jelas-jelas sangat keliru tuh. Banyak buktinya lah. Sugik itu sangat nggak layak. Bahkan disebut Gus itu di mana asbabun nuzulnya, apalagi disebut ulama. Gila. Hanya karena dia pernah menafsirkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama gitu. Dan kemudian penafsirannya juga salah, sesat dan menyesatkan. Hanya karena dia menafsirkan itu. Dan lalu kemudian ketika orang lain mengkritik, dia mengklaim sebagai ini hasil ijtihad saya. Oh sama-sama gebleknya kalau kayak gitu.
Berarti Anda dengan Sugik itu sama-sama gebleknya. Anggap Sugik ulama gitu loh. Mungkin karena berdasarkan itu. Berdasarkan dia pernah menafsirkan ayat Al-Quran. Tapi bagi orang yang pernah ngaji, dia menafsirkan ayat Al-Quran itu keliru banget, saudara. Sesat dan menyesatkan. Tapi ya untuk oleh orang awam, ya disebut, ini benar nih. Apa yang diucapkan Sugik nih. Wah dia seorang mujtahid. Lalu Anda akan berperang karena Sugik di penjara, tidak dibebaskan. Hati-hati loh Anda ngomong itu, provokasi semua itu Anda ngomong tuh. Perang untuk membela Sugik. Karena Sugik adalah ulama, darahnya beracun. Ini juga masuk dalam kaidah. Kalimatu haqqin yuradu biha batil. Kalimat yang dipakainya adalah benar. Ya, dia kutip hadis. Tetapi yuradu biha batil. Tapi dimaksudkan kepada sesuatu yang batil. Artinya tidak sesuai dengan teks hadisnya. Maksud hadis itu memang ulama itu darahnya beracun. Tapi ulama yang benar, bukan ulama seperti Sugik dong. Sugik itu nggak layak Anda sebut ulama tuh. Kita sebut ulama nggak layak. Ngomong di depan jamaah nggak layak. Dia sebagai penceramah, gus segala macam nggak layak. 100% nggak layaknya. Dia ngomong kok kemana-mana. Dia nggak pernah ngaji, nggak pernah pesantren. Dia ngomong jujur urusan itu. Ya. Lalu kemudian seenaknya menafsirkan ayat Al-Quran. Nggak layak. Kemudian pokoknya terlalu banyak ngawurnya. Abatasa itu dia nggak hafal. Abatasa Astagfirullahaladzim. Kenapa orang-orang ini ya menjadi tambah standarnya downgrade terus? Kayak gitu disebut ulama. Astagfirullahaladzim. Kayak kalau sedang lagi sakit, ya istirahat. Jangan paksakan ngomong. Akhirnya kacau omongan. Kayak ya istirahat kayak. Kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.